Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat datang di Push, Pray Until Something Happen bersama saya Putri Noviana. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Dan di akhir acara kita akan ada sesi doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Felix Gosal. Jadi bagi sahabat sekalian yang memiliki usulan doa untuk didoakan, Anda dapat ketik usulan doa tersebut di kolom komentar, baik melalui akun Facebook maupun YouTube kami. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Ibu Lely Swalang MA.Ed. Beliau telah menamatkan pendidikannya di Adventist University of the Philippines untuk gelar master di pendidikan bahasa Inggrisnya pada tahun 1995 dan telah pensiun dari jabatannya terakhir sebagai dosen di Fakultas Pendidikan di Universitas Kelabat. Dan puji Tuhan beliau dapat meluangkan sedikit dari waktunya untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini untuk membagikan kesaksian dengan judul Engkau Tidak Sendirian. Jadi tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita sambut bersama-sama pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Lely. Selamat malam Ibu Lely. Selamat malam Ibu Putri. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Aku sehat-sehat. Betul, sehat adalah yang terpenting ya Bu. Amin. Saat ini. Baik, Ibu sebelum kita melanjutkan ke acara kita akan lanjutkan dengan doa terlebih dahulu. Baik. Sahabat Push sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Lely Swalang. Tolong bantu beliau untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong bantu kami membuka hati dan pikiran kami agar dapat melihat kasih dan juga firman Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, Ibu Lely Swalang, pada saat ini seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya di info mengenai Ibu telah menamatkan pendidikan masternya di jurusan di pendidikan ya? Iya. Dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris di Filipina dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dosen di Fakultas Pendidikan Unclub. Apakah boleh dibagikan mengapa Ibu memilih untuk menjadi seorang dosen? Sebetulnya saya tidak bermaksud memilih untuk menjadi seorang dosen ya, tetapi seingat saya sejak masa kecil saya, masih umur 4-5 tahun, bila ditanya oleh saya punya ibu, bapak, atau kakak adik, orang-orang sekitar, Lely kamu mau jadi apa kalau besar, cita-citamu mau jadi apa? Saya akan selalu jawab, saya ingin untuk menjadi ibu guru. Baik. Kemudian akhirnya, karena menurut saya sendiri guru dengan dosen cukup berbeda ya Bu ya? Betul. Apa boleh dibagikan mengapa berpindah dari yang hanya guru, karena guru kan jenjangnya SD, SMP, SMA ya Bu ya? Terima kasih, ya betul. Sejak masa kecil saya tidak tahu itu ada sekolah yang lebih tinggi dari yang SMA namanya. Jadi saya pikir jadi ibu guru saja, saya tidak tahu yang dosen itu bagaimana ya. Tetapi begitulah cara Tuhan yang luar biasa yang dia bisa tuntun. Pertama waktu tamat SMA, mesti lanjut lagi ke sekolah, kuliah kata orang. Entah saya pikir kalau masuk universitas saya mesti mendaftar jadi guru. Tapi ada mungkin satu goyonan dari salah seorang teman kakak tingkat.
Saya sudah tulis mau ambil jurusan pendidikan, ternyata dirubahnya menjadi ambil salah satu jurusan yang lain yang ada di universitas tersebut. Terpaksa saya yang polos dari kampung, tidak tahu sudah diganti, saya berkuliah sampai saya tamat sekolah. Betapa kecewa saya, bukan jadi guru, tapi saya sempat bekerja 7 tahun, kemudian saya diberikan kesempatan untuk kuliah kembali. Dan tentu saja saya sudah tahu, jangan sampai ditipu lagi oleh kakak tingkat. Saya ambil jurusan pendidikan untuk jadi ibu guru. Baik, jadi sudah ada proses sebelumnya yang harus dilalui sebelum menjadi dosen begitu ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa Ibu sudah mengambil pendidikan master dari tahun 1995 lulusnya Ibu ya? Iya, betul. Tentu saja tidak semudah sekarang untuk menempuh pendidikan tersebut. Apa boleh dibagikan bagaimana rasanya pergi ke negara orang untuk menempuh pendidikan di sana? Ya, memang kita pertama harus ada penyesuaian ya, sebab berbeda budaya, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi puji Tuhan ya, karena tujuan memang saya adalah untuk menambah ilmu yang lebih lagi, dan resikonya adalah memang cukup banyak yang harus dihadapi ya. Di saat rindu pulang ke kampung halaman, kembali ke Indonesia ada, tetapi bersyukurlah Tuhan selalu menjadi orang tua di saat kita kesepian atau jadi teman di saat kita kesepian. Puji Tuhan, betul sekali Bu. Kemudian setelah Ibu sudah menjadi dosen, bisa dibilang impiannya sudah tercapai ya Bu ya, cita-cita begitu. Apakah ada kesan selama menjadi dosen? Apakah ada satu kisah yang bisa dibagikan? Oh baik, memang selama 25 tahun mengabdi sebagai seorang dosen adalah saya memiliki banyak suka duka pengalamannya ya. Baik. Ya, yang dukanya tentu tantangan kita harus mengejar, membuat penelitian lagi. Betul. Ya. Memang itu bagus untuk seorang dosen. Selain itu adalah tuntutan dari Departemen Pendidikan ya. Kita harus buat itu supaya kita juga cerdas, bukan hanya mahasiswa kita yang cerdas ya. Betul. Dan saya dapatkan juga pengalaman di salah satu kelas saya, itu yang membuat saya untuk menyadari bahwa sebagai seorang guru atau seorang dosen, pekerjaan itu mulia di mata Tuhan. Walaupun kadang-kadang orang berpikir, oh cuma guru, tetapi saya bersyukur saya sebagai seorang guru. Pada suatu ketika ada seorang mahasiswa yang masuk kelas di saat sedang ujian akhir semester. Baik. Saya begitu kaget sebab dia muncul tinggal 30 menit sebelum waktu berakhir. Sebagai seorang guru ada kecenderungan saya untuk terbawa emosi untuk menegur dia agak keras. Tetapi dalam hati saya ada seperti suara katakan jangan marahin si mahasiswi tersebut. Kemudian saya pergi mendekatinya, saya mengambil nafas dulu, saya minta Tuhan untuk kendalikan emosi saya. Dan saya bertanya, kenapa kamu terlambat? Sementara saya membagikan tesnya. Kemudian dia katakan, Ibu minta maaf, saya begitu cepat-cepat dari rumah saya dengan motor, tetapi ketika belok, saya sempat lewat di kerikil-kerikil di depan kampus. Kemudian saya tergelincir dan saya mendapat musibah. Dia tarik bajunya dan saya lihat, wah kakinya itu memang tergores cukup dalam dengan kerikil-kerikil dan berdarah seluruh kakinya itu. Baru saya mengerti kenapa ada bisikan yang keras untuk jangan menegur dengan keras kepada mahasiswi tersebut. Kemudian saya katakan, apa kamu boleh ikut ujian ini? Dia bilang, saya harus ikut ujian, saya tidak mau menunda. Kemudian saya katakan, oke, kamu ikuti ujian. Dan sebentar saja saya tinggalkan kelasnya, saya pergi ke tempat di mana saya boleh membeli perlengkapan untuk mengobati lukanya itu. Sementara saya membersihkan lukanya, darahnya itu yang mengucur, saya perhatikan dia menangis. Tanpa sadar pula saya juga menangis. Dan saya sadari,
Seringkali saya juga menyakiti hati Tuhan dan Tuhan mengobati luka hati saya. Walaupun saya mendurhaka kepadanya, Dia berikan kesempatan untuk saya bertobat. Dan itulah saya bersyukur kepada Tuhan melalui pengalaman ini saya dapatkan untuk mau menjadi seorang guru, kita harus siap untuk melayani dengan cara Tuhan sendiri. Baik, luar biasa sekali kisah yang sudah Ibu bagikan tentang bagaimana kita bisa melihat di setiap pekerjaan kita, pasti kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita bisa refleks tentang bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Kemudian Ibu, kalau kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya sudah ada disebutkan sebelumnya, yaitu apakah pekerjaan Ibu saat ini membawa Ibu lebih dekat kepada Tuhan? Wah, secara pribadi saya akan mengatakan sungguh, mungkin bukan karena profesinya, tetapi saya mendapatkan pelajaran yang banyak dari mahasiswa saya. Saya lebih belajar bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepintaran kepada mereka. Bukan karena saya seorang guru yang profesional, tapi begitu baik Tuhan. Ada berbagai latar belakang mahasiswa yang datang. Dan puji Tuhan, mereka yang kelihatan lambat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan merubah mereka menjadi orang-orang yang cerdas dan bisa sukses. Jadi dengan demikian saya bisa menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan saya merasakan hubungan saya dengan Tuhan itu lebih intim lagi. Baik, terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Dan kami masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi setelah yang berikut ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik, sahabat Push sekalian, selamat datang kembali di acara program kita Push. Pada saat ini kita kembali bersama narasumber kita, Ibu Lelis Walang. Baik, Ibu, kalau boleh saya katakan, Ibu adalah salah satu dari ikon yang bisa kita bilang sebagai single and success, seperti itu. Karena kalau boleh dibagikan, Ibu sampai saat ini belum nikah ya Bu ya? Betul. Baik, namun Ibu memiliki seorang anak ya Bu ya? Iya, betul. Boleh dibagikan apakah yang menjadi keputusan Ibu atau apa yang membuat Ibu membuat keputusan untuk mengadopsi seorang anak? Terima kasih. Untuk menjadi single itu tidak gampang ya. Tetapi ada kerinduan saya untuk memiliki anak yang diadopsi juga. Tapi saya minta sama Tuhan kalau boleh yang usianya 2 tahun ke atas. Gitu. Tapi satu waktu ada seorang ibu muda, boleh saya katakan, dia datang membawa bayinya yang masih 2 bulan. Baik. Kemudian saya katakan, wah Ibu, bawa adik yang masih merah-merah begini, kenapa bawa ke rumah saya? Lantas dia bermohon agar supaya saya memelihara anaknya. Terus saya katakan, aduh terlalu kecil, saya belum pengalaman memelihara anak yang kecil begini Bu. Tapi dia bermohon, dia bilang saya hanya mendapat seperti petunjuk untuk bawa sama ibu. Saya yakin anak saya bisa jadi orang kalau saya bawa sama ibu. Saya bergumul, saya minta ibu itu untuk sampai dia lepas susu, baru tinggalkan anak itu. Tapi baru 6 bulan kemudian, ibu itu sudah menghilang. Dan saya harus memelihara anak itu. Saya sempat dapat alergi karena begitu cemas bagaimana saya harus mengurus anak ini sementara saya bekerja ya sebagai seorang dosen. Dan luar biasa
tidak ada orang yang harus menjaga, dan saya takut juga sembarang untuk menitipkan anak saya untuk mereka jaga. Jadi saya bermohon kepada fakultas saya, izinkan saya untuk membawa anak saya di kelas, dan kebetulan kelas saya pada umumnya di lab, ya, lab bahasa. Jadi di sana ada karpet, dan anak ini saya lepas di situ, dia merayap-rayap saja di situ. Di saat dia harus minum susu, saya kasih minum susu. Sementara itu juga saya mengajar, dan saya sangat bersyukur, ya, walaupun tantangan yang cukup besar, ya, tetapi anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Namun tidak bisa dipungkiri, kita tahu bagaimana orang-orang sekitar kita dan juga adat dari orang Indonesia mungkin yang belum terlalu terbuka untuk adopsi, terutama bagi ibu yang pada saat itu masih single, ya Bu ya? Iya. Bagaimana reaksi keluarga ibu pada saat itu, saat ibu memutuskan untuk mengadopsi anak ini? Betul, memang ada yang pro, yang setuju, ada juga yang kontra. Tuh, bagaimana kamu bisa membesarkan anak ini? Saya tahu ada benarnya dari kedua belah pihak ini. Betul. Tetapi saya sudah mengadopsi, saya katakan, ya ini tinggal hanya kuasa Tuhan saja untuk menolong saya membesarkan anak ini dan menyekolahkan dia. Dan puji Tuhan, putri tersebut dia sudah bisa menyelesaikan perkuliahannya, dan sekarang dia bekerja di Jakarta. Baik, luar biasa sekali. Kemudian yang saya dengar, walaupun saya sendiri bukanlah seorang orang tua, namun saya tahu bahwa begitu banyak kesulitan dan juga tantangan untuk menjadi orang tua, apalagi bila kita belum siap secara mental. Untuk orang yang memiliki pasangan istilahnya, ya Bu ya? Iya. Suami dan istri pun sangat sulit untuk membesarkan seorang anak, apalagi saat itu ibu masih sendiri begitu. Apa boleh dibagikan tantangan terbesar saat harus membesarkan anak ini seorang diri? Oh, ini salah satu pengalaman yang sangat, bagi saya itu sangat berkesan sama saya. Pernah satu waktu anak saya yang masih umur 1 tahun, dia dapat demam panas yang tinggi. Kemudian saya mau bawa kendaraan saya hanya motor, ya. Dan saya bawa putri saya ini ke bukan ke rumah sakit, ke dokter spesialis di Manado. Tapi bagaimana caranya agar supaya saya bisa membawa dia? Saya cari-cari sesuatu yang bisa mengikat dia dengan saya. Dan saya dapat satu seperti stagen atau apa ya, ikatan itu, tapi ada perekatnya. Saya pastikan dia tidak akan jatuh. Saya juga berdoa sama Tuhan supaya, jarak antara tempat saya tinggal, kami tinggal itu dengan ke Manado itu sekitar 25 km dengan motor ini. Dan kemudian ada orang yang mencurigai saya. Lantas dia teriak, penculik, penculik, penculik. Wah, saya katakan, ini orang ini menganggap saya penculik. Tapi saya jalan terus, tapi dengan pelan-pelan, ya. Kemudian saya kasih angkat tangan sama orang tersebut. Saya jalan, dia berteriak, penculik. Saya katakan, tidak. Saya jalan. Untung dia tidak terus-terusan berteriak sama saya sampai di Manado, ya. Tapi itu salah satu tantangan, ya. Tidak ada orang lain yang mau mengantar saya, atau mungkin ada yang mau mengantar tetapi saya tidak minta. Saya coba berusaha dengan usaha diri saya sendiri. Baik, luar biasa sekali. Kemudian saat anak ibu beranjak dewasa, apakah ada tantangan tersendiri untuk memberitahu terhadap anak tersebut? Karena kita tahu sendiri ini adalah hal yang cukup sensitif, terutama bagi si anak. Mungkin dia merasa, apa karena saya atau karena apa, pasti ada banyak pertanyaan. Bagaimana saat itu ibu mengungkapkan tentang fakta tersebut? Seingat saya, dia usia hampir 4 tahun. Lantas dia tunjuk ke perut saya dan dia mengatakan, Mama, saya keluar dari perut Mama, ya, kasihan Mama dioperasi. Ya. Ada di buku psikologi yang mengatakan bahwa sedini mungkin bila kita mengadopsi anak, sedini mungkin kita harus berterus terang mengatakan kepadanya. Dan saya pikir itu adalah kesempatan juga yang Tuhan berikan bagi saya untuk berterus terang kepadanya. Betul. Dan saya coba terangkan sama dia.
dengan sesederhana karena dia masih kecil. Jadi saya katakan, ibumu bawa sama mama bukan karena dia membenci kamu nak. Tetapi dia tidak punya uang cukup untuk membiayai kamu punya susu dan juga nanti untuk pendidikan nanti kalau kamu mau sekolah. Jadi dia bawa sama mama, ya adik mesti sayang sama mamamu ya. Lantas dia katakan, oh nanti saya boleh ketemu mama saya. Saya bilang boleh kapan saja kalau kita pergi ke satu tempat nanti kalau ada waktu kita pergi, mama akan pertemukan kamu. Jadi semakin besar dia tidak ada perasaan seperti mama saya itu menyembunyikan rahasia di balik semua itu yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih. Betul. Tentu saja pemilihan waktu untuk mengungkapkan suatu kebenaran memang penting sekali ya Bu ya. Iya, saya bersyukur kepada Tuhan berikan waktu yang tepat. Betul sekali. Baik, saudara sekalian, kami ingatkan kembali kepada saudara dan sahabat Push yang sedang menikmati acara ini. Bila saudara memiliki usulan doa untuk doakan, Anda dapat ketik di kolom komentar, baik melalui akun Facebook maupun YouTube kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat datang kembali kepada sahabat Push sekalian. Pada saat ini kita telah sampai pada sesi doa dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Felix Gosal. Sebelum itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 29. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29. Saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Baik, waktu yang indah ini saya serahkan kepada Pendeta Gosal. Berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami, melayakkan kami pada malam hari ini. Manakala kami akan menyampaikan seruan dan pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena berkat Tuhan kami boleh menikmati berkat lewat penyiaran media pada saat ini. Kami boleh dikuatkan dengan kesaksian yang dibawakan oleh Mem Sualang. Terima kasih Tuhan oleh karena tuntunan Tuhan. Pengalaman hidup bagaimana Tuhan telah menolong, bagaimana Tuhan campur tangan, akan dapat membawa kehidupan kami untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pengalaman-pengalaman rohani yang telah disaksikan tadi akan memberikan kami pertumbuhan rohani. Iman kami semakin dikuatkan dan kami lebih lagi mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami. Bapa di surga, oleh karena itu pada saat ini secara khusus kami rindu berdoa bagi Ibu Leli Sualang. Dalam kehidupan secara pribadi bersama dengan keluarga kiranya Tuhan berkati. Biarlah kehidupan dari Ibu Sualang dapat menjadi berkat di mana saja berada. Berkati dia dengan kesehatan,
kekuatan dari surga. Limpahkan berkat dari surga agar dapat selalu memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Talenta yang Tuhan berikan, semangat untuk melayani yang Tuhan berikan, kiranya akan terus membara dalam hati dan kehidupannya untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dimanapun saja berada. Berkati semua pergumulan-pergumulan yang sementara digumuli, ataupun rencana-rencana untuk hari depan. Kami taruh semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah perancang kedamaian bagi masa depan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami serahkan kehidupan dari Ibu Sualang ke dalam tangan Tuhan, berkati dan lindungi. Kami juga berdoa bagi pemirsa Cornelius Media yang mungkin saat ini dalam pergumulan yang tidak dapat diungkapkan di depan umum. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong mereka. Berikan jalan yang terbaik dari setiap persoalan. Berikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi segala persoalan yang datang dalam kehidupan mereka. Berikan kemenangan atas setiap pencobaan-pencobaan Tuhan. Dan biarlah para pemirsa yang saat ini menyaksikan siaran ini, mereka boleh diberkati mendapatkan jawaban doa. Oleh karena kami memiliki Allah yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Berkati mereka yang sakit, Sir Joy, Bapak James Tako, Ibu Marcia akan dioperasi. Tuhan berkati mereka, kiranya lindungan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan meskipun mengalami badai pencobaan yang begitu hebat. Berkati Ibu Marcia Rumambi akan dioperasi. Tuhan tolong kiranya semua tindakan medis yang dilakukan boleh diupayakan berdasarkan prosedur kesehatan. Dan kami boleh mendengarkan jawaban doa atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga kiranya sanak saudara yang mendampingi, merawat, menemani, berikan berkat kesehatan, sukacita dalam melayani. Dan biarlah kehidupan keluarga-keluarga ini akan diberkati Tuhan. Mereka boleh melihat rahmat, merasakan sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau akan memegang kendali kehidupan kami, sehingga apapun yang akan kami temui dalam kehidupan kami percaya ketika kami berdoa, sesuatu akan terjadi. Inilah doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat datang kembali bagi sahabat Push sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Gosal yang sudah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Saat ini kita kembali bersama narasumber kita, Ibu Leli Sualang. Ibu Leli, pada saat ini kita telah sampai pada penutupan acara dan kami memiliki pertanyaan terakhir untuk Ibu. Dengan judul malam ini yang sudah Ibu bawa, Engkau Tidak Sendirian. Pesan apakah yang bisa Ibu bagikan bagi sahabat Push sekalian? Terima kasih. Saya angkat judul Engkau Tidak Sendirian. Mungkin kita bisa berada sendiri saja ya, seperti kehidupan saya, seorang wanita single ya. Tetapi selama ini saya merasakan
bahwa saya tidak sendirian. Baik. Salah satu contoh yang saya pernah alami, ketika satu masa saya memiliki masalah yang cukup berat. Berhari-hari itu saya stres betul. Kemudian saya tidak tahu mau buat apa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ya. Apa boleh saya ceritakan ini pengalaman? Silakan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk tenang saja. Pada waktu itu saya berada di satu kota, menginap di rumah seorang pendeta, keluarga pendeta. Tapi karena ada suatu masalah antara intern bersama, waktu itu saya bertugas juga untuk membawakan buku-buku kesehatan kepada masyarakat di kota tersebut bersama 3 orang teman saya. Ketika akhir kami jualan buku ini, lantas ketika mau membagi pendapatan tersebut, kedua teman yang lain, satu kelompok mereka tidak mau membagikan kepada partner saya sewaktu menjual buku. Saya membujuk mereka, ayo dong kita kerja sama-sama. Tetapi mereka berdua tidak mau. Dengan alasan, dia tidak termasuk dalam surat untuk bersama-sama dengan kita bekerja. Tapi saya katakan, dia bekerja sama dengan ulet sekali dalam pekerjaan. Tetap mereka tidak mau. Dan tentu saja kemarahan dari teman yang partner saya itu besar sekali. Sampai dia ancam, saya mau bunuh kalian ya. Itu saya takut jangan sampai setan terus membuat dia marah sampai dia nekat untuk melakukan itu. Jadi malam itu saya mengambil keputusan untuk bergumul dalam doa. Saya pergi ke rumah lain sebab saya tidak mau terganggu di rumah pendeta tersebut. Sudah sekitar jam 12 malam saya tetap berdoa. Tidak ada orang di sekitar. Waktu itu bulan sudah mulai redup. Sekitar jam 1 saya melihat ada seseorang yang muncul di dekat sumur situ. Dan dia memandang saya dengan wajah yang senyum. Saya lihat pakaiannya putih. Postur tubuhnya agak tinggi. Tetapi dia memandang dengan senyum. Lantas saya juga balas dengan senyum dan saya katakan halo. Dan dia katakan boleh dia duduk di dekat saya. Saya katakan silakan dia duduk di anak tangga yang saya dudukin itu. Sementara saya menengok ke sungai. Lantas dia diam saja. Tapi di setiap saya berdoa dan saya menarik nafas dalam-dalam, dia juga turut demikian. Saya berbicara dengan Tuhan. Ketika saya lagi gemetaran minta Tuhan agar menjawab permohonan saya, dia menyandarkan tubuhnya supaya saya hangat karena itu sudah lebih pagi lagi itu. Tiba-tiba saya sadari, sudah jam 3 pagi, sudah mulai ada tanda-tanda sudah mau terang ini. Lantas saya pamitan sama orang tersebut. Saya bilang, terima kasih sudah menemani saya mau pergi istirahat dulu ya. Selamat malam, saya tidak bilang selamat pagi, saya katakan selamat malam. Dia tidak membiarkan saya, dia tetap berjalan dengan saya. Dan naik tangga ke rumah keluarga Bapak Pendeta tersebut. Tiba-tiba saya masuk di kamar, mungkin karena kaki saya yang dingin menyentuh kaki dari teman yang tidur di lantai. Kemudian dia lihat sama saya, dia katakan, kamu Leli ya? Saya katakan, iya saya Leli, diam saja. Saya sudah mau tidur, saya katakan. Lantas saya bilang, kenapa kamu? Kenapa wajah kamu? Saya katakan, kenapa dengan wajah saya? Dia bilang, kamu punya wajah terang-terang begitu, bercahaya. Saya katakan, diam saja. Mungkin karena kena bulan terang di luar, saya katakan begitu. Nah, besoknya itu, mujizat terjadi. Teman yang kemarin-kemarinnya begitu marah besar. Tiba-tiba dia datang sama saya, dia katakan, kamu tahu, saya berubah pikiran. Saya bilang, kenapa kamu berubah pikiran? Saya tidak akan melakukan lagi rencana saya. Saya peluk dia dan saya katakan, oh puji Tuhan. Tuhan telah menjawab doa saya. Lantas dia katakan, terima kasih kamu selalu menasihati saya untuk tidak melakukan perbuatan itu. Ketika saya pulang ke rumah, saya menceritakan
kesaksian saya kepada orang tua saya. Dan saya tanyakan sama ibu saya, Mama, apakah yang saya lihat itu setan atau malaikat Tuhan? Lantas ibu saya mengingatkan sama saya, di dalam kitab Mazmur, ibu saya bilang, coba kamu buka di kitab Mazmur pasal 34 ayat 8. Saya baca, firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan saya katakan sama ibu saya, benar. Saya baru sadar yang mana saya sudah ditemani oleh malaikat. Dan di saat itu pula doa-doa yang dilayangkan itu dijawab Tuhan. Saya mau tekankan di sini kepada para pemirsa yang dengan setia mengikuti program PUSH. Mungkin Anda berada sendiri di tempat kos atau di rumah-rumah, di sekitar manapun Anda tinggal. Tetapi ingat, bila Anda bersama dengan Tuhan, Anda tidak pernah merasa kesepian. Anda tidak sendiri, karena Tuhan ada di situ. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa malaikat Tuhan berkemah. Dikatakan berkemah itu artinya dia akan tinggal bersama dengan kita. Dan ini menjadi satu penghiburan yang sangat-sangat istimewa bagi kita. Saya yakin Anda pemirsa, di saat Anda berada sendiri, gunakanlah waktu tersebut untuk bermeditasi. Kita memperbaharui hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan hidup kita akan lebih terisi dan lebih bahagia pula. Amin. Luar biasa Ibu Lely Swalang. Terima kasih banyak untuk semua pelajaran dan semua kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Lely. Saya percaya sahabat PUSH sekalian banyak belajar pada malam hari ini, dan kami sama-sama berdoa biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan Ibu Lely dan juga keluarga. Amin. Dan baik saudara sekalian, demikianlah acara PUSH kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode PUSH mendatang setiap hari Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat sekalian, jangan kemana-mana, karena setelah acara ini kita masih ada acara program DIG, Depth Inside Growth, bersama Pendeta Leroy Pakpahan dengan judul On This Rock I Will Build My Church, memahami konsep gereja dalam perjanjian baru. Saya Putri Noviana pamit undur diri, Tuhan memberkati.